Halo guys, balik lagi dengan saya Selayun Channel. Pembahasan tentang seleksi tes CPNS. 25 contoh soal P3K teknis operator layanan operasional. Jadi ini yang kita bahas. Like dan share. Di sini ada surat edaran Menpan RB. Itu nomornya sekian, sifatnya segera, lampiran cuma satu berkas, kemudian halnya itu pengadaan P3K atau ASN, karyawan yang tidak tetap. Oke, soal nomor satu itu teman-teman boleh lihat, silakan disimak. Jadi jangan sampai tertukar ya. Jadi jawabannya soal nomor satu itu adalah liberalisme. Karena itu kecuali ya, kompetisi nggak mungkin kan, kecuali liberalisme kan di Indonesia dilarang, paham liberalisme itu dilarang. Kemudian soal nomor 2, kompetisi operator layanan operasional yang diukur dari tingkat pendidikannya itu, pilihannya itu yang benarnya adalah kompetisi manajerial. Jangan sampai salah ya. Dilihat, dibaca, diingat, itu soal-soalnya ini sebenarnya gampang sih karena teknis. Kemudian lanjut ke soal ketiga, itu masih operator layanan operasional untuk mengembangkan karir. Nah, dalam posisi tersebut, ya namanya mengembangkan karir ya angka kredit ya. Jadi angka kredit itu tingkat kepercayaan atasan ke kita, tingkat kepercayaan atasan atau pimpinan ke bawahan. Kemudian eh, peran operator layanan operasional itu ada 3 komponen. Nah, yang minimal 3 komponen ini yang harus menyertai. Jadi 3 komponen itu adalah konsepsi peran, harapan peran, dan pelaksana peran. Jadi konsepsi peran dulu, baru ada harapan peran. Setelah itu baru pelaksana peran. Kemudian soal nomor 5, secara umum urutan-urutan bagian surat yang benar di bawah ini ya. Ini yang paling penting nih, kita belajar masih SD juga udah belajar. Yaitu yang dahulu itu kepala surat, tanggal, bulan, tahun surat, nomor surat, kemudian lampirannya, perihalnya, alamat yang dituju kemana, salam pembuka, kemudian alamat pembuka, isi surat, kemudian alinea penutup, dan salam penutup. Nah, salam penutup ini yang harus ada salam penutup. Jadi kepala surat ada, kalau biasa bahasa pasaran itu kop suratnya itu ya, yang menunjukkan itu instansi mana. Kemudian soal keenam itu merupakan tanda hormat penulis sebelum melakukan penulisan isi surat atau pembicaraan adalah ya salutasi ya. Jadi teman-teman jangan alamat surat, jadi yang di sini harus salutasi. Kemudian menunjukkan kedudukan menunjukkan tugas tanggung jawab wewenang dan hak seseorang aparatur sipil negara dalam kerangka suatu satuan instansi disebut jabatan lah. Kan ini yang punya tanggung jawab wewenang itu jabatan. Kalau nggak punya jabatan nggak punya wewenang. Kemudian pegawai ASN operator layanan operasional itu fungsi dasarnya dalam jabatan fungsional keterampilan adalah ya ini fungsi dasar nih. Yang jawabannya itu yang di hijau itu adalah jabatan fungsional keterampilan terampil. Jadi keterampilan terampil itu artinya udah keterampilannya tinggi, terampil cekatan lebih bagus. Kemudian soal nomor 9 bisa dilihat jawabannya itu adalah surat edaran, bukan surat pengumuman. Jadi kan jenis surat dinas yang berisi penjelasan, itu berarti dia surat edaran. Kemudian soal nomor 10, surat yang berisi atau petunjuk pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan ya surat instruksi lah. Itu kan berisi petunjuk. Petunjuk itu kan diarahkan. Berarti kan untuk dilaksanakan ya berarti surat instruksi namanya. Jadi yang pilihannya yang D ya.
Kemudian pada saat kita diperintahkan untuk menyimpan dokumen, nah ini menyimpan dokumen peralatan yang harus diidentifikasi ya perforator, kemudian addner, kemudian stapler. Jadi perforator dulu, kemudian addernya, baru stapler. Jangan lagi ditumpuk sama buku agenda, kemudian buku ekspedisi, lembar disposisi, jangan. Kemudian soal ke-12, membaca surat memeriksa lampiran bukan stempel agenda. Nah, ini pencatatan surat kan harus dicatat dulu, kemudian dibubuhin stempel, kan terus mencatat suratnya dalam buku agenda masuk, ya itu namanya pencatatan surat. Soal ke-13, kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik. Nah, ini elektronik komputer. Nah, berarti electronic data interchange. Ya. Jadi kan elektronik melalui sambungan komputer dalam proses dokumentasi. Ya, electronic interchange. Kemudian simbol yang dihubungkan lamaran. Nah, kode lah, namanya simbol. Masa simbol arsip, judul, ya banyak kode. Jangan sampai tertukar nih teman-teman, ngelihatnya itu tertukar untuk mengisinya. Kemudian soal nomor 15, struktur dan data kerja organisasi memiliki nilai guna, ya administrasi, bukan informasional, kebuktian, intrinsik, kemudian hukum, administrasi, ya. Jangan salah, ini soalnya soal nomor 15 D jawabannya. Kemudian jenis arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian seperti surat lamaran kerja. Nah, ini pribadi nih, personal record, bukan inventory record. Inventory record itu berarti data-data yang diinventarisir. Kemudian financial record bukan. Jadi personal record, namanya lamaran kerja, CV itu pribadi semua. Kemudian nomor 17, naskah perjanjian, notular rapat, berita acara, akte pendirian. Nah, itu ya surat lah, bukan pembukaan. Naskah perjanjian, notular rapat, berita acara, akte pendirian, itu surat. Kemudian kita lanjut di soal 18, itu operator layanan operasional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada instansi merupakan jabatan, karir, bukan pencapaian, karir semua. Kalau udah bekerja mah udah operator layanan operasional sebagai pelaksana, itu udah karir namanya, bukan pekerja lagi, profesi, pencapaian, apalagi konvensional. Nah, ini soal 19, nah, bisa dilihat teman-teman. Jadi jumlah nilai tertentu dalam rangka kredit yang memenuhi syarat kelayakan pangkat dan jabatan itu disebut ya angka kredit kumulatif. Ya, ini juga kurang paham yang ini, tapi di kunci jawabannya menunjukkan angka kredit kumulatif. Diingat-ingat, itu jabatan sebagai operator layanan operasional di instansi itu angka kredit yang diperlukan. Kemudian soal nomor 20, tahapan dalam proses penyusunan di mana draft didiskusikan dan diperdebatkan. Nah, ini yang diperdebatkan itu pembahasan publik. Kalau bukan pembahasan publik itu nggak pernah diperdebatkan, harus langsung instruksi. Evaluasi kebijakan, dievaluasi atasan. Kalau kebijakan publik harus diperdebatkan. Kemudian 21, pegawai ASN operator layanan operasional yang diangkat berdasarkan keterampilan pendidikan. Nah, jabatan fungsional keterampilan mahir. Nah, udah terampil itu apa ya? Kalau dibilang mahir itu berarti bisa ahli. Jadi ahlinya ahli. Kemudian 22, kompensasi dasar merupakan honorarium. Nah, ini gaji, pasti gaji. Kalau ini nggak usah juga dikasih kunci jawaban, pasti jawabannya gaji, karena menyangkut tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan. Resiko pekerjaan itu nanti salah apa semua sudah masuk ke dalam penggajian. Kemudian 23,
Sistem penilaian kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional yang didasarkan pada sistem. Ya, ini harus benar-benar dilihat, diteliti teman-teman. Ini yang bagi yang tes P3K ya, ini harus sistem presentasi dan sistem karir. Jadi pengangkatan itu harus sistem presentasi dan karir, nggak bisa soal kedekatan. 24 itu pernyataan untuk evaluasi terhadap kinerja sendiri, ya partisipatif. Iya, benar ya, partisipatif. Kan penilaian kinerja jabatan itu harus dibahas sama atasan, dan harus yang bersangkutan harus ikut untuk mengebahasnya, untuk evaluasi. Kalau dia tidak naik, eh, tidak di-upgrade jabatannya, dia masih tetap situ, ya berarti evaluasi dirinya. Soal yang terakhir, nah ini keputusan presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah merupakan kekuasaan tertinggi dalam kebijakan. Pembinaan profesi dan manajemen ASN, presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada, kecuali untuk pengangkatan ASN melalui Kemenpan RB sudah didelegasikan bisa ke Kementerian Aparatur Reformasi Birokrasi, kemudian BKN, KASN, LAN, tidak didelegasi ke kepala daerah. Tentu saja di sini yang benar berarti kepala daerah ya. Oke, itu saja soal